salatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ilahi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ranggaiku wa husnul khawatimin wa yustasqal gamamu biwajahil karim wa ala alihi wa sahbihi fi khulli lamahatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santri. Saat ini kami bersama tim santri Deling, yaitu yang diketuai oleh Gus Sakro Tunggal, bersama saya Martin Al-Fatih, bersama Pak Eko, Pak Bayu dan Pak Gobang sedang berziarah ke makamnya Agung Donoloyo. Agung Donoloyo ini adalah salah satu waliullah yang ada di wilayah Hutan Donoloyo, tepatnya di Kabupaten Wonogiri. Untuk sedulur santri semuanya yang belum tahu siapa sih Ki Agung Donoloyo itu dan apa bakti beliau dulu kepada agama, ikuti kami, penelusuran kami di seputaran makamnya Ki Agung Donoloyo. Kita akan bahas lebih lanjut bagaimana beliau, siapa beliau, dan kita akan bahas bersama Gus Sakro Tunggal dan bersama juru kuncinya makam Ki Agung Donoloyo. Untuk itu jangan lupa tetap sholawat untuk beliau, tetap kirim al-fatihah kepada beliau supaya beliau tenang di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua para santri mendapat karomah dan berkah dari beliau dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya tetap sholawat dan ikuti penelusuran kita. Jejak dari sisa-sisa kejayaan Majapahit di masa lampau semakin terbuka saat ini. Sebuah hutan jati seluas kurang lebih 5 hektar yang terletak di Desa Watusono, Kecamatan Sulogoimo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Jaraknya dapat ditempuh 40 km dari kota Wonogiri. Merupakan hutan yang banyak menyimpan cerita sejarah. Hutan jati yang terkenal dengan nama Alas Donoloyo ini, di dalamnya terdapat sisa pohon jati tua yang tumbuh pada masa pemerintahan Kerajaan Majapahit sekitar 700 tahun yang lalu. Kayu jati yang berasal dari Alas terkenal memiliki kualitas kayu terbaik sampai saat ini.
memiliki rata-rata panjang 10 meter dengan garis tengah 1 meter. Pada mulanya, Donoloyo adalah nama sebuah hutan yang berada di tepian Hulu Bengawan Solo. Kemudian nama inilah yang digunakan oleh masyarakat sekitar hutan itu untuk menyebut seorang laki-laki yang terkenal santun dan bijak lagi sakti, yang kemudian babat alas untuk ia diami kelak bersama keluarganya. Orang-orang sekitar hutan itu menyebutnya Ki Ageng Donoloyo. Ki Ageng Donoloyo adalah seorang laskar Majapahit yang tertinggal dari pasukannya di daerah Wonogiri sebelah timur, tepatnya di Desa Sambirejo, Kecamatan Slogohimo. Versi lain mengatakan bahwa Ki Ageng sengaja meninggalkan diri dari pasukan Majapahit dan ia memutuskan untuk tidak kembali lalu menetap di wilayah hutan tersebut. Hal ini disebabkan oleh pengaruh raja beliau, Airlangga atau Brawijaya V, yang memutuskan meninggalkan kerajaan untuk mencari keabadian dengan bertapa. Namun ada pula versi lain yang mengatakan bahwa mereka berdua tidak pulang ke Majapahit akibat peperangan saudara, penyerangan keturunan Brawijaya dari Kerajaan Keling terhadap Wilwatikta Majapahit. Menurut versi lain, banyak orang mengatakan bahwa Ki Ageng bukan hanya sekedar laskar Majapahit, melainkan masih kerabat dekat dengan Prabu Airlangga, penguasa Majapahit ketika itu, yang mana kemudian memberikan sebuah wilayah untuk dikembangkan menjadi sebuah desa layaknya Gajah Mada dahulu. Ketika tertinggal, ia tidak sendiri, melainkan ia bersama seorang laskar lain yang kelak dinamakan oleh orang-orang sekitarnya dengan nama Ki Ageng Sukoboyo. Namun kemudian mereka memutuskan untuk berpisah, mencari wilayah sendiri-sendiri untuk mereka jadikan tempat menepi, dan kelak pada akhirnya berkeluarga. Ki Ageng Donoloyo menuju ke selatan, sementara Ki Ageng Sukoboyo menuju ke utara di hutan Sukoboyo. Setelah terjadi pertengkaran kecil di tengah-tengah wilayah yang kemudian kelak mereka diami. Ki Ageng Sukoboyo mempunyai watak yang cukup keras, sementara Ki Ageng Donoloyo sebaliknya, wataknya lemah lembut. Setelah beberapa tahun kemudian, Ki Ageng Donoloyo dicari oleh seorang kakak perempuannya, hingga pada akhirnya suatu saat kakak Ki Ageng Donoloyo itu dipersunting oleh Ki Ageng Sukoboyo. Hal inilah yang kemudian mempererat kembali ikatan di antara keduanya. Meski pada mulanya mereka sempat berseteru memperebutkan tempat menepi atau tempat untuk bertapa. Masalah kedua pun muncul ketika Ki Ageng Donoloyo ingin mengunjungi kakak perempuannya setelah sekian lama tidak bertemu. Kejadian ini adalah ketika Ki Ageng Donoloyo hendak pulang ke daerahnya. Ia terpaku pada sekitar kediaman Ki Ageng Sukoboyo yang tumbuh beberapa pohon jati besar, tinggi menjulang. Ia tidak tahu sebelumnya kalau di sekitar rumah kakak iparnya itu tumbuh pohon yang belum ia temui selama hidupnya. Pohon itu seperti mengeluarkan sinar. Terbesit kemudian dalam hatinya untuk bertanya kepada kakak iparnya, pohon apakah itu?
Kemudian dijelaskan bahwa pohon itu bernama pohon jati, pohon yang memiliki batang kayu berkualitas paling baik di Kedung Ombo atau tanah Jawa, dan tidak sembarang orang boleh menanamnya. Mendengar penjelasan itu, Ki Ageng Donoloyo sangat tertarik untuk meminta kelentang atau biji kayu jati untuk ia tanam di daerahnya. Namun ketika ia mengutarakan niatnya itu, justru ia mendapatkan tolakan. Ki Ageng Sukoboyo marah-marah, tak terkira mendengar permintaan Ki Ageng Donoloyo. Namun dengan sabar Ki Ageng Donoloyo hanya menunduk dan diam mendapatkan semprotan marah kakak iparnya itu. Lantas ia pun berpamitan untuk kembali pulang ke rumahnya atau di hutan Donoloyo. Satu purnama kemudian Ki Ageng Donoloyo berkunjung kembali. Sambil ngobrol, Ki Ageng Donoloyo dan Ki Ageng Sukoboyo berjalan-jalan di sekitar pekarangan Ki Ageng Sukoboyo yang ditumbuhi oleh kayu jati. Sepulangnya dari rumah kakaknya, Ki Ageng Donoloyo beristirahat di bawah pohon hulu, semacam pohon beringin yang sangat rindang di hutan Dinok. Sekarang hutan tersebut menjadi Desa Made. Disitulah kemudian ada satu biji terjatuh dari tongkat bambu Ki Ageng Donoloyo dan tumbuh besar dengan dililit pohon bulu. Pohon jati berada tepat di tengah lilitan pohon bulu sehingga terlihat unik, tampak seperti pohon bulu yang merangkul pohon jati. Jati itu kemudian dinamakan Jati Dinok. Setelah tongkatnya dilihat lagi, ternyata masih ada satu biji yang masuk ke dalam tongkat bambunya Ki Ageng Donoloyo, dan satu biji yang tersisa kemudian ditanam di hutan Donoloyo yang kelak dinamakan Jati Cempurung. Maka semenjak itulah ketika Jati Cempurung sudah beranak pinak, Ki Ageng Donoloyo melarang warga sekitar hutan Donoloyo untuk membawa atau menjual pohon jati dari Donoloyo kepada orang-orang di utara jalan. Sekarang jalan itu adalah Jalan Wonogiri Ponorogo yang dipercayai sebagai tempat pertengkaran pertama kali antara Ki Ageng Donoloyo dengan Ki Ageng Sukoboyo ketika berebut tempat untuk menepi. Sebab hal itu berdampak kematian. Kayu jati itu dengan sendirinya akan berubah menjadi jengges, tenung, sandet, dan semacamnya pada yang membawa atau mengangkut dan yang menjualnya. Konon kemudian jati yang berasal dari hutan Donoloyo semua memiliki ciri-ciri growong di tengah batangnya, meskipun sedikit ataupun kecil. Sebab hal ini dikarenakan induknya dahulu dari Jati Cempurung. Ki Ageng Donoloyo sangat takjub dengan pertumbuhan jati yang ditanamnya itu. Pohon jati itu tumbuh dengan luar biasa. Dengan waktu yang tidak lama, pohon jati itu tumbuh besar menjulang tinggi. Pohon jati itu memberinya kebanggaan luar biasa, sebab setiap hari ia memandangnya sembari memanjakan burung perkutut putih kesukaannya, dan sembari pula menghisap candu dengan buka panjang yang dia hisap dari samping. Hingga pada akhirnya datanglah utusan Raden Patah dari kerajaan Demak menemui Ki Ageng Donoloyo untuk membeli pohon jati yang ditanamnya itu, berapapun harganya. Ki Ageng Donoloyo pun memperbolehkannya, tapi ia tidak meminta apa-apa sebagai gantinya. Ia hanya meminta sebuah syarat,
yaitu syaratnya berbunyi, lemah kedung ombo yen ana pagebluk njaluk kalis lan aja kanggo papan peperangan. Dalam bahasa Indonesia artinya adalah, tanah Jawa ini jika ada paceklik maka segeralah bisa diatasi dan jangan dijadikan sebagai ajang peperangan. Maka segeralah utusan itu ke Demak dan menyampaikan syarat Ki Ageng Donoloyo kepada Raden Patah, dan Raden Patah pun menyanggupinya. Raden Patah pun mengutus beberapa dari Wali Songo untuk menebang Jati Cempurung. Sebelum menebang, para wali itu berembuk di sebuah desa mengenai penebangan hingga cara membawa kayu jati itu ke Demak, sebab ukuran pohon jati yang luar biasa besarnya. Sekarang desa tempat berembuk para wali itu dinamakan Desa Pule, Kecamatan Jatisrono, yang berasal dari kata ngumpule yang berarti berkumpul untuk berembuk. Kemudian disepakatilah cara mengangkut Jati Cempurung itu setelah ditebang, yakni dengan cara dihanyutkan di hulu Sungai Bengawan Solo, tepat persis di belakang punden, ketika musim penghujan. Konon pula setelah Jati Cempurung itu ditebang, batang paling ujung atau pucuk jatuh di sebuah desa di Kecamatan Sidoarjo yang berjarak kurang lebih 18 km, sehingga desa itu dinamakan Desa Pucuk. Jati Cempurung ini digunakan sebagai soko guru pembangunan Masjid Demak kali pertama. Jati Cempurung ini memiliki keunikan, yakni sore ditanam, paginya sudah tumbuh dengan berdaun dua. Maka tidak heran jika kemudian konon jati ini tumbuh dengan cepat dan besar, sehingga bayang-bayangnya ketika pagi sampai di tengah alun-alun Demak. Setelah penebangan Jati Cempurung itulah, menurut banyak orang, kemudian Ki Ageng Donoloyo sudah tak tampak lagi di kediamannya. Banyak orang yang mempercayainya bahwa Ki Ageng Donoloyo telah muksa, hilang bersama raganya. Selama ini ada Kuncen yang menjaga dan membersihkan kawasan hutan, khususnya wilayah Punden. Dahulu juru kuncinya adalah Mbah Dikromo, sekarang diteruskan oleh anak mantu dari Mbah Dri Kromo atas mandat Mbah Dikromo dan wangsit gaib dari Ki Ageng Donoloyo. Menurut cerita secara turun-temurun, banyak cerita aneh dan tak masuk akal terkait alas Donoloyo. Punden Ki Ageng Donoloyo itu salah satunya adalah yang pertama, bayangan pohon jati sampai di alun-alun Demak. Yang kedua, pada saat Jati Cempurung ditebang, ada keanehan yang terjadi. Sewaktu pohon itu roboh, salah satu dahannya lepas dan menempel pada sebuah pohon lainnya, dan jati itu bisa menyatu dengan pohon yang ditempelinya. Yang ketiga, jati yang sudah ditebang sewaktu akan diangkut dan dihanyutkan ke sungai menjadi sangat berat. Semua orang berusaha mengangkatnya, namun tidak juga kuat. Akhirnya Ki Ageng mendatangkan seorang pesinden dan diminta untuk melantunkan tembang mocopat di atas kayu tersebut. Lalu kayu tersebut menjadi ringan dan dapat dihanyutkan ke sungai. Keanehan yang keempat adalah ada seorang pedagang kecil di Solo yang warungnya sangat sepi. Lalu ada kakek musafir yang tiba-tiba mampir untuk beli makanan dan mengobrol. Selesai makan, kakek tersebut memberi nasihat dan berkata,
Dolano nang omahku le. Omahku ana sisih kidul Wetan Wonogiri. Sekitar omahku ana jati gedhe-gedhe. Jatine cempurung tengahe. Sanding omahku ana kaline. Omahku dirumat salah sijine wong sing ana ing desa kono. Lalu pedagang tersebut mencari rumah kakek tua dengan bertanya pada banyak orang dengan ciri-ciri yang sudah disebutkan kakek tua. Ternyata alamat rumah tersebut adalah Punden Donoloyo. Keanehan selanjutnya adalah salah seorang rombongan peziarah yang bercerita bahwa Gus Cokro Tunggal selesai pulang dari bertawasul di makom yang Yidir di Ngawi bersama santrinya. Ia bermimpi didatangi oleh seseorang tersebut mengatakan bahwa dia adalah utusan dari Ki Ageng Donoloyo. Gus Cokro diundang untuk bersilaturahim ke rumah Ki Ageng Donoloyo. Lalu orang tersebut menunjukkan jalan menuju rumah Ki Ageng Donoloyo. Beberapa hari kemudian, rombongan yang dipimpin oleh Gus Cokro berziarah. Ternyata apa yang dilihat dalam mimpi sama dengan yang dilihat di nyata. Keanehan yang keenam adalah cerita yang hampir serupa juga dituturkan oleh salah satu seorang sesepuh desa yang ada di Kabupaten Ngawi yang bernama Mbah Tam. Dahulu beliau bersama temannya pernah mendapat perintah dari seorang yai untuk riyadhah puasa 7 hari dan batik geni sehari semalam. Kemudian di hari terakhir puasa itu, selesai sholat malam, beliau tertidur dalam bidiknya dan bermimpi ada tamu yang memakai pakaian serba putih. Lalu Mbah Tam diajak jalan sampai akhirnya di sebuah hutan yang ditumbuhi pohon jati yang besar-besar. Di samping rumah ada sungai, ada sumur, dan bangunan yang lain. Di situ Mbah Tam diberitahu bahwa di hadapannya ini adalah rumah Kyai Balak. Belum beliau disuruh pulang, beliau diberi amalan doa tolak balak. Setelah beberapa hari kemudian, Mbah Tam mencari tahu keberadaan tempat dalam mimpinya. Ternyata tempat tersebut adalah Punden Ki Ageng Donoloyo yang ada di Alas Donoloyo. Keanehan yang ketujuh adalah selain itu, keunikan lainnya adalah adanya suatu cerita yang mengatakan bahwa ketika Keraton Surakarta membutuhkan 2 batang pohon jati yang berasal dari hutan Donoloyo dapat kembali lagi ke asalnya setelah seorang dalem kerabat keraton mencemoohnya. Jati itu kembali ke sisi hutan Donoloyo paling barat, tepatnya di desa Pandan. Dan 2 batang pohon jati itu sampai sekarang masih ada. Orang-orang mempercayai 2 batang pohon jati yang tergeletak di pinggir sebuah sawah di desa Pandan itu adalah jati yang kembali akibat dicemooh oleh orang dalam Keraton Surakarta. Selain 7 hal aneh tersebut, masih banyak lagi keanehan-keanehan yang ada di hutan Donoloyo atau yang ada di Punden Donoloyo. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen supaya channel ini terus berkembang dan terus bermanfaat untuk semuanya.